Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman, atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam ke-8 Ramadan yang juga bertepatan dengan sesi ke-8 dari Muamalah Talk Show. Allah masih berikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesehatan dan waktu luang, sehingga Allah masih berikan kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ini walaupun secara virtual. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Taib, sebelum kita masuk materi baru, kita coba murojaah sedikit ya, atau flashback materi yang telah kita pelajari kemarin. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang akad jual beli, tapi jual belinya bukan jual beli ain, ya, jual belinya jual beli manfaat, jual belinya jual beli manfaat, atau istilah kita lebih populer sewa menyewa. Sewa menyewa dalam istilah fikih muamalatnya itu dikenal dengan akad al-ijarah. Al-ijarah, ya, jadi pertukaran antara uang ya sebagai alat tukarnya dengan manfaat, uang dengan manfaat. Nah, ijarah itu dibagi menjadi dua jenis. Ada ijarah yang namanya al-a'yan atau ain, ya, ain satu buah benda, a'yan beberapa benda. Ijaratul ain atau ijaratul a'yan ini ijarah atau sewa menyewa yang objeknya berupa benda. Ya, bisa menyewa kos, misalnya menyewa kontrakan, menyewa, contoh yang kemarin ditanyakan, gaun pengantin dan perlengkapan lainnya, kemudian menyewa kendaraan, menyewa mobil. Nah, seperti itu. Itu ijaratul a'yan atau ain. Kemudian yang kedua, jenis kedua, ada yang namanya ijaratul ashkhos. Ijaratul ashkhos atau ijaratul af'al atau ijaratul a'mal. Ya, jadi yang disewa adalah upah pekerjanya, untuk mengupah pekerja. Jadi orangnya yang disewa untuk mengerjakan sesuatu. Jadi objek sewanya di sini manfaat dari orang yang bekerja gitu untuk sesuatu yang kita mintakan. Ijaratul ashkos, jadi menyewa orangnya untuk dipekerjakan. Contohnya misalnya kita menyewa orang, kita menyediakan tepung misalnya, kemudian gula, telur, dan lain-lain, kemudian kita suruh orang yang kita ketahui pintar membuat kue, misalnya barang-barangnya sudah kita sediakan, materialnya, kemudian kita suruh orang lain buatin aja. Buatin, itu salah satu contoh ijarah. Jadi kita ngupah orang itu untuk buat kue misalnya. Atau termasuk juga ijaratul a'yan, kita meminta seseorang untuk mengantarkan kita ke suatu tujuan, ya, misalnya ke bandara, dari rumah kita naik taksi ke bandara, itu termasuk ijaratul a'yan. Karena fokus utamanya kita bukan nyewa kendaraannya itu, tapi jasa dari orang tersebut yang mengantarkan kita dengan mobilnya. Kalau bisa tanpa mobil, misalnya dengan bantuan orang itu, dengan cara apapun itu bisa sampai, mungkin kita perlunya sampainya aja gitu. Nah, kemudian kemarin disampaikan juga materi kedua dari Ustadz Zul tentang akad al-ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, secara bahasa ijarah tadi sewa menyewa, al-muntahiyah yang berakhir dengan at-tamlik, kepemilikan. Ya, jadi singkatnya di awal akad itu ijarah terlebih dahulu, ijarah. Nah, namun disertai wa'ad juga. Ya, bersama dengan ijarah itu disertai wa'ad.
untuk pemindahan kepemilikan di akhir nanti, di akhir periode sewa itu. Jadi misalnya seseorang mengajukan ke perbankan syariah pengen memiliki sepeda motor, misalnya sepeda motor dengan cicilan selama setahun ya, menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi selama setahun itu udah diatur sama bank syariah cicilannya berapa. Nah, kemudian di akhir setelah di 12 bulan itu dilakukan pemindahan kepemilikan, yaitu bisa berupa jual beli ya antara bank dengan nasabah tadi yang menginginkan sepeda motor, bisa dengan akad jual beli atau dengan akad hibah seperti itu. Ya, jadi ijarah selama 12 bulan tadi masih bayar sewa gitu. Bayar sewa kepada bank. Ya, ijarah sewa yang berakhir dengan kepemilikan di akhir periode, dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan apakah dengan jual beli ataupun dengan hibah. Baik, itu sekilas murojaah singkat kita pelajaran yang lalu. Nah, malam ini insya Allah kita akan bahas akad yang tidak jauh berbeda, akad yang tidak jauh berbeda, ya masih sama-sama objeknya manfaat juga. Objeknya masih manfaat juga. Ya, bahasan kita malam hari ini adalah tentang akad ju'alah dan samsaroh. Baik, langsung saja mulai untuk materi yang pertama, akad ju'alah. Pengertian ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan, reward, iwat, atau ju'al tertentu atas pencapaian hasil atau natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ya, jadi komitmen untuk memberikan imbalan tertentu, ada imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Oke, nanti kita akan berikan beberapa contohnya. Kita masuk istilah-istilahnya dulu. Ada ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan atau natijah yang ditentukan. Kemudian maju'ullah adalah pihak yang melaksanakan ju'alah. Nah, jadi misalnya ya contoh yang paling dasar, seseorang kehilangan sepeda motornya, misalnya seorang kehilangan sepeda motornya, kemudian atau kehilangan kunci saja, kunci yang tidak ada kejahatan lah. Misalnya seorang kehilangan kunci ya di suatu tempat acara yang cukup luas misalnya, kemudian diumumkan ya barang siapa yang mendapatkan kunci tersebut ya akan diberi komisi seperti itu, iwat atau ju'al. Nah, jadi siapa saja berhak untuk berpartisipasi dari yang mendengar pengumuman tersebut. Ya, siapa yang mendapatkan kunci tersebut yang dicari, ya ia berhak atas suatu hadiah yang ditentukan. Misalnya uang senilai 300.000. Jadi siapa aja yang dengar boleh tuh berusaha nyari kunci tersebut. Atau kucing hilang, biasanya kucing hilang. Orang yang punya kucing kemudian buka pengumuman, siapa yang menemukan kucing saya nanti akan ada rewardnya senilai 500.000 rupiah misalnya. Nah, maka siapa saja itu berhak berpartisipasi untuk jualah ini. Kalau dia dapat kucingnya, nah baru berhak atas hadiah seperti itu. Jadi berbeda dengan ijarah yang sebelumnya kita bahas. Kalau ijarah itu ya memang kesepakatan gitu. Kalau dalam hal periklanan misalnya, ya kita iklankan produk kita itu untuk tampil selama 30 hari di bulan Ramadan, misalnya sebulan penuh tampil di TV misalnya 10 kali. 10 kali selama 30 hari di bulan Ramadan, atau selama bulan Ramadan itu tampil 10 kali masing-masing setiap hari. Ya udah, ada closing atau tidak ada closing dari akad ijarah itu ya harus dibayar full seperti itu. Nah, beda halnya dengan jualah ini, dia ditentukan oleh hasil pekerjaan. Misalnya targetnya di situ khususnya kayak di website itu masih memungkinkan ketika klik misalnya ada
kode referralnya yang bisa tercatat ketika pendaftaran seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil atau pencapaian yang diinginkan kalau ju'alah ini. Berbeda tadi dengan ijarah itu ya dilakukan maka sudah berhak seperti itu atas ijarah. Nah, kita di sini tidak dicantumkan dalilnya, namun ana coba bacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yusuf, qalu nafkidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Nah, ini kisah tatkala Nabiullah Yusuf alaihi salam ya membuat rencana beliau agar saudaranya bisa bertahan di kerajaan seperti itu, agar saudaranya bisa bertahan di kerajaan ya di mana karena siasatnya Nabi Yusuf ini akhirnya piala raja itu dimasukkan ke tas dari adiknya itu Bunyamin agar tertahan. Setelah ada seruan ini, para penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi, barang siapa yang bisa mendapatkannya atau mengembalikannya, waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Nah, bahan pokok atau makanan seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjaminnya, seperti itu kata para penyeru itu. Nah, ini adalah dalil akad ju'alah seperti itu dari Al-Qur'an. Para ulama-ulama fikih umumnya mencantumkan dalil ini sebagai masyru'iyah dari ju'alah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pendapat para ulama tentang akad ju'alah. Yang pertama, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni, kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah, sebab pekerjaan untuk mencari suatu tujuan terkadang tidak jelas bentuk dan masa pelaksanaannya. Seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan yang hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah, ya sewa atau pengupahan. Padahal orang atau pemiliknya perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali. Sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara sukarela tanpa imbalan. Nah, kalau pakai ijarah, kita ngupahin orang, kita perintahkan orang cari barang ana gitu. Cari barang ana. Nah, itu kalau pakai akad ijarah, maka kalau dia udah melakukan pencarian, maka dia udah berhak gitu atas komisi. Tapi beda kalau pakai akad jualah ini, kalau kucing anak ketemu, baru ente berhak atas hadiah, seperti itu. Nah, itu kita ingatkan lagi bedanya sama antara jualah dan ijarah, seperti itu. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad jualah untuk keperluan seperti ini dibolehkan, sekalipun bentuk dan masa pelaksanaan pekerjaannya itu tidak jelas. Nah, karena kalau ijarah itu harus jelas berapa lama masa pekerjaannya, bentuk pekerjaannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, boleh melakukan akad ju'alah atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Nah, jadi bisa tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Yang jelas mesti ada titik yang dikehendaki oleh orang tertentu yang meminta pekerjaan tersebut. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bayyuri, ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak ja'il, pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan, dan pihak maj'ul, pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama. Ju'alah adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu. Nah, jadi ju'alah ini bisa kepada orang tertentu atau kepada orang-orang tidak tertentu. Ya, bisa kepada orang tertentu atau kepada orang-orang tidak tertentu, seperti itu. Jadi misalnya tadi kucing hilang
yang diinginkan ikut, misalnya yang akan diberi komisi hanya misalnya kalau yang menemukannya adalah penduduk RT sini misalnya. Kalau penduduk RT lain nggak dikasih hadiah misalnya. Ya bisa saja seperti itu gitu. Cuma risikonya nanti kalau nyasarnya ke RT luar nggak dikasih hadiah tadi, belum tentu mereka mau ngembaliin seperti itu. Jadi syahidnya dari definisi ini boleh tertentu dan boleh tidak tertentu seperti itu. Kalau yang umum tadi ya siapa aja gitu yang menemukan kucing yang hilang itu, entah dari RT ini atau RT sebelah, ya berhak atas komisi. Oke, kita lanjutkan. Ketentuan akad jualah. Pihak jail harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan ya mutlak atas saruf untuk melakukan akad. Objek jualah mahal al-akad atau maj'ul alaih harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang syariah. Nah, jangan yang hal-hal yang dilarang. Kalau Anda sukses membunuh si fulan, maka Anda akan berhak mendapatkan uang sekian. Nah, itu objek jualahnya tidak diperkenankan syariah untuk membunuh orang seperti itu. Hasil pekerjaan natijah sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawarannya. Jadi jelas tujuannya itu, yang dikatakan hasil natijah yang sukses itu seperti apa gitu. Jangan pakai mood aja gitu. Nggak jelas, mood-mutan. Kerjain aja dulu, nanti kalau menurut Anda udah cukup, ya udah Anda kasih komisi gitu. Kalau belum cukup rasanya ya belum dikasih gitu. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi harus jelas natijahnya, targetnya apa sih gitu. Kemudian imbalan jualah, reward atau iwat atau jual itu harus ditentukan besarannya oleh jail dan diketahui oleh para pihak saat penawaran. Nah, jadi yang jelas gitu, umumkan hadiahnya 500.000 ya 500.000 gitu. Jangan nanti dapat hadiah gitu aja nggak jelas, ternyata 5.000 rupiah doang atau 10.000 rupiah doang, atau cuma diantarin ke rumah cuma dikasih minum kopi gitu segelas, ya udah makasih ya gitu, udah ngembaliin kucing saya. Nah, jangan seperti itu. Nah, tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka sebelum pelaksanakan objek jualah. Ya kalau di muka ya bukan jualah itu. Kalau di muka ya ijaroh. Oke, kita lanjutkan ketentuan hukumnya jualah. Imbalan jualah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi. Ya, jadi tadi based on target. Kalau targetnya terpenuhi, pihak jail harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ul menyelesaikan atau memenuhi prestasi hasil pekerjaan yang ditawarkan. Oke, kemudian karakteristik akad jualah. Nah, berikut adalah beberapa jenis karakteristik dalam akad jualah. Subjeknya pelaku akad jualah ini boleh tidak tentu. Jadi ya tadi bisa umum untuk siapa saja yang menemukan kucing yang hilang itu berhak atas reward, hadiah atau jual. Kemudian objeknya ya jasa, berarti kan nyari kucing tadi gitu, jasa yang diperlukan. Kemudian pekerjaan diketahui dan tidak terukur. Ya, diketahui jasanya menemukan kucing itu, tapi tidak terukur. Tidak terukur, capeknya nemuin kucing itu ya bisa sehari, bisa jadi 2 hari, 3 hari, atau bahkan sebulan baru ketemu. Itu effortnya tidak terukur seperti itu. Namun targetnya diketahui, kucing orang tadi ketemu gitu. Kemudian ujrohnya diketahui para pihak saat penawaran, ya, jadi harus ada ketika nawarin jualah ini harus sudah jelas pasti bentuknya, nilai realisasi ujroh atau fee berdasarkan hasil natijah. Ya, jadi nanti kalau ketemu ya realisasinya kalau dijanjikan 300.000 ya kasih 300.000 seperti itu. Jangka waktunya tidak dibatasi. Ya, seketemunya kucing tadi gitu. Menurut mazhab Maliki boleh dibatasi. Jadi misalnya ya mungkin orang ada batas ininya juga. Kalau kucing anak nggak ketemu dalam waktu sebulan, ya udah gitu. Sayembara jualah ini berakhir seperti itu. Dia udah anggap kucingnya
wafat gitu kalau nggak ditemukan dalam waktu 1 bulan misalnya. Baik. Nah, kita masuk ke contoh kontemporer terkait jualah ini. Ya jadi, referral marketing misalnya, atau kemarin ada yang submit di Slido agar bahas Eee, affiliate atau afiliasi. Nah, ini sama saja istilah referral atau affiliate, afiliasi, ya yang intinya kalau kita mereferensikan orang lain, kita dapat komisi, seperti itu. Nah, referral marketing ya, afiliasi atau affiliate merupakan sebuah proses pemasaran yang dilakukan oleh konsumen, atau konsumen merekomendasikan sebuah produk. Tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumen hingga akhirnya konsumen bersedia menjadi promotor suatu produk maupun layanan tertentu. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah karena kepuasan konsumen terhadap produk maupun layanan tersebut, sehingga konsumen dengan sukarela merekomendasikan produk tersebut kepada orang yang mereka kenal. Faktor yang kedua adalah karena konsumen termotivasi karena perusahaan memberikan reward atau insentif. Nah, jadi ada reward atau insentif apabila konsumen melakukan referral marketing dan mampu menggait konsumen. Contohnya adalah salah satu e-commerce yang memberikan reward kepada konsumen yang melakukan referral. Imbasnya kini konsumen beramai-ramai membeli produk dan mempromosikan produk pada e-commerce tersebut hingga viral dan dikenal oleh banyak orang. Nah, salah satu metode yang sering kita jumpai ya dan menjadi tren dalam dunia referral marketing yaitu menggunakan kode referral. Kode referral ini umum digunakan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk atau jasanya. Nah, makanya kadang ada beberapa fintech termasuk perbankan syariah gitu yang kita dikasih kode referral gitu. Jadi untuk mengajak orang lain, kalau orang lain sukses buka rekening di bank tersebut atau di fintech tersebut dengan kode referral kita, misalnya ini MTS 753, kalau orang yang daftar itu atas referensi kita, dia masukkan kode ini, kode kita misalnya ini, maka kita akan dapat komisi misalnya senilai Rp30.000 misalnya. Kemudian ketika dia top up atau mulai investasi misalnya 100.000 seperti itu atau 50.000. Ya, itu sesuai kebijakan daripada yang memberikan afiliasi atau referral tersebut ya, perusahaan yang menyediakan. Apa itu kode referral? Kode referral merupakan salah satu instrumen promosi atau strategi marketing seperti referral marketing. Kode referral merupakan kode rujukan yang terdiri dari kombinasi unik angka maupun huruf atau keduanya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi member referral dalam program referral marketing. Sederhananya, kode referral merupakan teknik marketing yang memberikan keuntungan pada pelanggan apabila pelanggan telah berhasil memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Caranya adalah dengan meminta orang lain untuk memasukkan kode referral ketika orang tersebut menjadi pelanggan baru. Nah, ini memang kalau yang perlu aplikasi, ya misalnya install aplikasi dulu, aplikasi fintech-nya atau aplikasi perbankannya, baru masukkan kode ini. Orang kadang kadang malas sih orang masukin kode kode kita gitu, kecuali memang teman-teman yang sama-sama akrab gitu. Tahu biar biar masukkan kode referral teman kita biar teman kita dapat komisi gitu. Kadang teman-teman yang dekat aja yang ini, kalau orang umum ya kadang ya bodo amat gitu. Lo ngasih informasi ya gue yang penting ambil infonya, kode referral yang mereferensikan nggak dimasukkan gitu. Nah, itu. Kalau di website biasanya itu bisa otomatis. Jadi misalnya, nama marketplace-nya slash tanda tanya sama dengan MTS 753. Jadi ketika datang dengan URL ini yang ada kode MTS 753-nya, maka di website kolom referralnya udah terkunci misalnya, itu nggak bisa dihapus gitu. Nah, kalau di website kadang seperti itu. Jadi otomatis nanti kalau orang yang daftar lewat link itu, maka tercatat dia ini referral atau hasil afiliasinya siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Zul untuk menyampaikan materi akad samsaroh. Fadhol, Ustadz. Mic-nya Ustadz Zul.
Sepertinya jaringan Ustadz Zul down, Ustadz Bilal. Oke. Kita cek. Ada amanah dari Ustadz Zul, boleh lanjut dulu sama Ustadz Bilal. Oh iya, tertendang beliau ya. Oke. BTW, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Oke, Ana lanjutkan dulu kalau gitu. Akad samsaroh, ya, akad samsaroh pengertiannya gimana, Seth? Iya, ya. Tadi jaringan anak don terus keluar ke kampus. Baik, sudah selesai saya bilang. Udah, jualan udah, Seth. Fadol. Mulai Izin enggak ini ya, untuk enggak buka webcam karena dari tadi jaringannya naik turun habis hujan di sini jadi agak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Kalian terima kasih atas waktunya mendekatkan diri untuk belajar, masih semangat di malam yang ke-8 ya? Ke-8 ya. Baik, pada kesempatan kali ini sudah disampaikan oleh Ustadz Bilal terkait dengan akad ju'alah. Akad ju'alah ini adalah masih rumpun daripada akad yang mana objeknya adalah jasa, manfaat. Sama seperti akad ijarah kemarin. Ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik, di mana yang menjadi objek akad adalah jasa atau manfaat. Nah, ju'alah juga sama. Objeknya adalah manfaat. Kita bisa memperoleh satu manfaat atas pekerjaan yang orang lakukan dengan kita memberikan upah atau ujroh. Nah, yang kemudian adalah akad samsaroh. Masih sama juga. Objek akadnya adalah jasa dengan pemberian ujroh atau upah. Apa sih samsaroh? Samsaroh yaitu akad jasa perantara untuk menjual barang, di mana perantara atau simsar berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Itu adalah samsaroh, sebagaimana disebutkan di dalam fatwa DSN. Gampangnya samsaroh ini adalah akad brokerage atau akad calo, bahasanya calo atau broker, ini akad samsaroh. Jadi kita menjadi perantara, atau bisa disebut sebagai akad wasatoh, akad perantara. Wasatoh itu kan tengah-tengah. Hilang suaranya, Seth. Kuning-kuning kalau di rumah dijual, itu bisa disebut sebagai simsar. Samsaroh. Ini kedengeran suaranya, Ustaz? Iya, terdengar, Seth. Ya, itu adalah akad samsaroh. Jadi calo atau maklar atau broker. Nah, berdasarkan pengertian di dalam mausu'ah fikih Kuwaitiyah, samsaroh adalah perantara antara penjual dan pembeli. Simsar itu adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Jadi simsar itu pelakunya. Nah, samsaroh itu akadnya. Simsar itu broker atau calo atau maklar, itu sama. Disebut juga dalal, atau ada yang menyebutnya sebagai dalal, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari dan mengantarkan penjual kepada penjualan. Dalal itu dari kata dalla, ya dulu menunjukkan. Jadi penunjuk dia yang mengantarkan kepada apa yang dicari. Gampangnya akad samsaroh adalah akad keperantaraan, akad maklar, akad calo atau broker. Next, Nabila. Nah, kemudian bagaimana pandangan para ulama terhadap akad samsaroh? Nah, Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Ibnu Sirin
atau kemudian Ibrahim dan Al-Hasan tidak mempermasalahkan atau artinya membolehkan adanya ujroh di dalam akad samsaroh. Jadi menurut mereka, para ulama, yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa samsaroh itu tidak dipermasalahkan dengan adanya upah atau ujroh. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tidaklah mengapa seseorang berkata, juallah pakaian ini dengan harga sekian, ataupun kelebihan dari harga tersebut untuk kamu. Jadi menurut Ibnu Abbas, konsep akad samsaroh itu seperti orang mengatakan, jual ini pakaian ini gitu. Kalau misalnya misalnya si penjual bilang jualin pakaian ini dengan harga 1.000. Nanti kalau kalau lu ngejualnya 1.200 dan laku, maka 200-nya itu sebagai fee buat kamu. Nah, itu merupakan akad samsaroh. Jadi boleh seperti itu. Jadi samsaroh itu si penjual diberikan keleluasaan untuk menjual harga berapa, tetapi si penjual sudah memberikan minimal harga. Dari gua pokoknya misalnya 1.000. Nah, lu jual kalau misalnya laku 1.500, berarti 500 itu fee-nya yang kamu terima. Nah, itu menurut Ibnu Abbas seperti itu. Di spread atas harga yang ditetapkan oleh penjual adalah keuntungan atau fee yang didapatkan oleh simsar, oleh broker gitu. Nah, kemudian Ibnu Sirin berkata, jika seorang berkata, jualah benda ini dengan harga sekian. Adapun keuntungan atau spread harga jual dari harga yang ditentukan ini untuk kamu. Ini sama nih. Konsep yang pertama menurut Ibnu Sirin kayak tadi yang dibilang sama Ibnu Abbas. Pokoknya kalau misalnya dari saya 1.000, nah lu kalau misalnya jual 1.500, 500 itu buat kamu. Itu yang konsep yang pertama. Atau si penjual bilang, saya dari harganya 1.000. Dari saya nih harganya 1.000. Tetapi nanti kalau misalnya berhasil jual 1.500, nanti hasil penjualannya itu spread-nya kita bagi dua. Nah, itu boleh. Dibagi dua untuk saya dan untuk kamu. Artinya dibagi sesuai kesepakatan. Itu juga nggak masalah. Artinya nanti si penjual mendapatkan, kalau misalnya spread-nya nanti dibagi dua, katakan tadi kelebihannya 500, dibagi dua sesuai kesepakatan, ya setengah-setengah gitu. Berarti si penjual dapat 1.000 plus 1.000 plus 250, dan si simsarnya calok dapat 250. Intinya adalah di dalam akad ini fee itu harus diketahui pada saat akad gitu, berapa jumlahnya dan dari mana fee-nya didapatkan. Saya Ustaz bilang. Nah, kemudian pendapat ulama lainnya terkait dengan akad samsarah, ini secara mutlak bahwa akad samsarah menurut Ibnu Sirin tadi udah Ibrahim, Alfa, bahwa samsarah atau wasatoh secara mutlak itu dibolehkan. Kemudian ulama Hanafiyah membolehkan akad samsarah atau wasatoh dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya. Nah, Hanafiyah di sini menyebutkan samsarah itu nggak boleh waktunya tidak tertentu, karena itu bisa menyebabkan goror. Jadi kalau kita misalnya kerjasama dengan broker, harus jelas tuh, sama seperti di ijarah, berarti harus jelas berapa lama kita bekerja sama. Waktunya harus jelas berapa lama kita melakukan samsarah. Kemudian ulama Malikiyah membolehkan akad samsarah dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, sama kayak Hanafiyah. Terus jenis dan atau bentuk perbuatannya, artinya pekerjaannya apa nih samsarah. Kalau misalnya memasarkan tadi rumah, ya harus disebutkan ini kerjanya apa, masarin rumah atau masarin apa gitu. Itu harus jelas. Nah, kemudian jumlah ujroh yang berhak diterima si simsar perantara ini juga harus jelas juga jumlahnya. Silah ma'lumah wa ajal ma'lum bil ajr ma'lum. Itu harus diketahui semuanya, ini harus jelas.
Kemudian ulama Syafi'iyah membolehkan samsaroh dengan syarat simsar atau perantara atau wasit nama lainnya melakukan pekerjaan tertentu, tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak bisa tuh misalnya si simsar ini, si broker tidak melakukan apa-apa, kemudian katakan gini, katakan kita bekerja sama dengan beberapa simsar, beberapa broker. Nah, kemudian yang berhasil, katakan misalnya brokernya ada A dan B. Kemudian yang berhasil menjual adalah broker A. Sementara broker B ini tidak kerja apa-apa gitu, tidak kerja apa-apa. Ya ketika barang itu terjual, maka yang berhak mendapatkan ujroh adalah ya simsar yang A, yang B, karena dia nggak melakukan apa-apa, ya nggak bisa dia mendapatkan fee. Ini berdasarkan ulama Syafi'iyah. Kadang kan yang ada juga yang broker yang pokoknya laku tidak laku kita tetap bayar fee meskipun lakunya bukan dia yang membuat laku. Ini kan biasanya ada perusahaan-perusahaan agent properti yang mengiklankan itu. Nah, kalau misal begitu harus dilihat akadnya samsarah atau akad ijaroh. Dia cuma kita masang iklan kepada dia gitu. Kalau konsepnya ijaroh itu tidak melihat dari tingkat keberhasilan. Jadi pokoknya kita sewa dia ketika dia sudah memasarkan, berhasil nggak berhasil, ya dia harus kita bayar ujrohnya. Tetapi kalau samsaroh itu hampir sama dengan jualah, karena di dalam akad samsaroh itu boleh apa sih ya, bukan mirip, boleh adanya akad jualah di dalamnya. Artinya kalau tadi jualah itu kan fee itu diberikan ketika pekerjaan yang kita syaratkan itu telah menghasilkan natijah, ada natijah di situ, hasilnya ada sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, samsaroh itu juga boleh disyaratkan seperti itu, bahwa si simsar baru bisa kita berikan fee kalau misalnya pekerjaan itu selesai. Makanya Imam Syafi'i di sini menyebutkan bahwa yang nggak bisa kalau misalnya si simsar ini tidak melakukan apa-apa terus mendapatkan fee. Kalau begitu adalah konsepnya ya ijarah. Kalau ijarah pokoknya udah masarin aja, nggak berhasil. Kalau ijarah tetap kita bayar. Tapi kalau samsarah ya berdasarkan natijah. Makanya agak mirip antara samsarah dengan jualah ini. Nah, Imam Al-Kasani berpendapat bahwa wasatoh ini harusnya samsaroh. Dibolehkan dengan syarat sama, wasatoh sama samsaroh bersama. Karena sama-sama akad perantara atau brokerage. Dibolehkan dengan syarat terhindar dari goror fahish. Artinya kalau misalnya ada goror yang besar, jadi goror itu ada besar, ada kecil. Jadi kalau gorornya besar, goror besar itu artinya goror yang bisa merusak akad gitu terhadap misalnya kalau dalam satu transaksi itu kalau misalnya transaksi itu ada gorornya kecil maka dia tidak membatalkan transaksi. Katakan gini, kalau kita beli buah satu keranjang itu kan tidak menjamin bahwa barang atau buah yang ada di satu keranjang itu isinya tidak ada yang busuk. Tetapi secara kasat mata bahwa barang yang ada di satu keranjang itu kondisinya bagus, tetapi pasti ada yang busuk. Nah, busuk ini kan kondisinya goror. Gitu. Meskipun dia gorornya tidak tampak semua ini busuknya yang banyak. Gitu. Tapi pasti ada. Nah, itu namanya goror yang kecil, yang tidak bisa dihindari. Itu tidak membatalkan akad kalau kita membeli barang yang gorornya itu kecil gitu. Kalau goror pahis itu yang memang kita tidak bisa tahu sama sekali ada sesuatu yang kita sulit untuk menentukan kayak kemarin contohnya kita beli kucing di dalam karung atau beli janin
beli hewan yang masih di dalam janin, itu gharornya fahish. Jadi menyebabkan akad itu batal karena kita nggak tahu sama sekali objek-objeknya apakah dia hidup atau mati. Itu namanya gharar yang fahish yang bisa menyebabkan rusaknya satu akad. Nah, kemudian ini menurut Imam Kasani karena harus jelas jenis, bentuk dan pekerjaan, jumlah ujroh dan jangka waktunya, sama seperti pendapat dari Imam Malik ya. Semua harus jelas. Next, Ustaz Bilal. Nah, ini karakteristik daripada akad samsara. Bahwa di dalam akad samsara subjek ini, nah ini kayaknya nih masih di copy paste nih. Ini copy paste nih saya bilang. Ini downloadan saya bilang. Ini sebelum dirubah nih. Iya, Zat. Oh iya pantas. Ini harusnya sudah berubah. Ini copy paste dari tadi dari si Juala. Nanti diupdate ya materinya. Ana udah update. Jadi subjek di dalam akad Juala itu harus tertentu sama seperti akad ijaroh karena kita memerlukan kerjasama. Kayak tadi, kalau kita menggunakan jasa broker, maka kan orangnya tertentu, kita tunjuk, lu mau nggak memberikan jasa kepada gua? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya ini. Itu kan sama kayak akad ijarah. Nah, samsara seperti itu juga orangnya tertentu. Beda sama tadi jualah. Kalau jualah, kita sifatnya seperti sayembara, mengumumkan siapa yang mampu atas pekerjaan yang kita berikan, syarat-syarat yang kita tentukan, kemudian siapa saja yang tahu terhadap pekerjaan itu dan berhasil, maka dia berhak atas ujroh. Gitu. Nah, kalau samsaroh atau ijaroh, subjeknya tertentu karena kerjasamanya langsung gitu antara kita sama seseorang yang memang kita tunjuk atau dia menawarkan diri. Nah, kan kalau calo kan dia nawarin diri, nggak main dia ini saja, nggak main dia asal-asal terus masarin aja. Dia masarin terus berhasil, tahu-tahu kita loh, siapa lu datang ke gua kan, nggak bisa gitu samsara. Jadi harus memang dia datang. Pak, saya lihat di depan rumah Bapak ada iklan penjualan rumah. Boleh nggak saya bantu untuk pasarkan? Nah, itu calo yang benar tuh. Izin dulu, nggak main foto-foto, kemudian dia pasarin. Baru datang ketika ada pembeli. Bisa jadi nanti dia nggak mau si ininya pemilik rumah dipasarin. Totalnya tanpa perantara. Kan begitu. Nah, makanya kalau samsara broker yang jelas, simsar yang jelas, atau perantara yang jelas itu, dia datang dulu sama si pemilik rumah. Boleh nggak saya bantu untuk pasarkan? Kalau dia bilang gitu, berarti terjadi tuh, boleh Pak, gitu. Nah, keuntungannya gimana Pak? Pokoknya dari saya, harga rumah ini 1 M. Gitu. Nah, Bapak mau jual berapa, terserah Bapak, itulah menjadi keuntungan Bapak. Itu samsara. Rate-nya keuntungan Bapak. Katakan dia jual, ternyata berhasil jual 1.200.000.000 1,2 M. Berarti kan 200 jutanya itu fee dia gitu. Itu akad samsara secara subjek harus tertentu. Jadi subjeknya tertentu. Kemudian secara objek sama seperti akad ijarah, seperti akad samsara, bahwa ini merupakan jual beli jasa atas pekerjaan yang orang lakukan, kita bisa mendapatkan jasa. Kemudian secara pekerjaan, amalnya itu pertama diketahui, ya harus tahu pekerjaannya apa, harus jelas, memasarkan barang atau memasarkan jasa, boleh juga sebetulnya jasa itu boleh. Jadi objek dari samsarah itu nggak mesti barang. Kalau tadi misalnya jual beli, kita membantu untuk menjual belikan barang, artinya maksudnya objek yang dipasarkan nggak mesti benda, tetapi jasa pun boleh.
Tetapi objek dalam akad samsarohnya pasti jasa karena kita ngambil jasa pemasaran dia. Tetapi barang yang dipasarkan itu boleh jasa, boleh benda. Misalnya kalau jasa berarti membantu masarin jasa. Kok kayaknya seperti ini, seperti kayak kita punya rumah kontrakan itu kemudian dia bantu mencarikan orang untuk menyewa, kan berarti kan bukan objeknya, objek barang yang dipasarkan berupa jasa. Jadi objek barang yang dipasarkan itu bisa barang atau jasa. Nah, kemudian pekerjaan harus terukur, sama seperti ijaroh. Jadi ijaroh itu karena sifatnya adalah kita bipartit ya, bipartit, kerja sama dua arah, dua orang, dua pihak gitu. Maka ya kita harusnya sudah bisa mengukur tuh bahwa nih orang calo betulan, maksudnya punya kapasitas atau enggak gitu. Kalau kita lihat nih kayaknya orang dari tampang-tampangnya nggak ada ininya gitu, nggak ada bakatnya buat nyalo gitu. Nah itu biasanya kita jangan deh Pak gitu, jangan ini nggak mau gitu. Artinya pekerjaan dan ini kita bisa ukur gitu. Seperti ijaroh itu kan kenapa kita bisa menyewa orang karena kita sudah bisa mengukur bahwa dia punya kapasitas di dalam melakukan pekerjaan yang kita berikan. Sama seperti samsaro, kita bisa ngukur bahwa dia punya kapasitas. Beda sama samsaro, sama jualah. Kalau jualah kita nggak bisa ngukur karena memang siapa saja orang kita nggak kenal aja juga boleh berakad jualah gitu, boleh ngikut dalam sayembara yang kita lakukan gitu. Makanya dia secara pekerjaan tidak terukur, tetapi kalau kalau jualah tidak diketahui dan tidak terukur. Kalau samsaro diketahui dan terukur, sama seperti ijarah. Nah, kemudian ujroh atau fee di dalam akad samsara diketahui para pihak saat penawaran. Nah, saat penawaran harus diketahui tuh fee-nya dalam bentuk apa gitu. Didapatkan dari mana? Dari spread margin atau fix. Nah, ujroh ini dalam samsara bisa dalam bentuk spread margin seperti tadi yang dicontohkan. Kalau dari minimum harga si penjual sekian, kalau laku spreadnya itu buat kamu, atau fix income seperti apa? Seperti si ijaroh dibilang kalau laku nanti saya kasih 500.000 atau berupa prosentase. Nah itu boleh nominal, boleh prosentase. Meskipun ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau dalam bentuk prosentase itu tidak diperkenankan. Ada yang berpendapat seperti itu karena kalau prosentase dianggap ada gharar di situ. Misalnya tadi si penjual itu sudah menetapkan harga 1M. Ternyata ketika penjualan ketika mau dijual ada penurunan harga gitu. Misalnya terhadap barang yang sifatnya fluktuatif kayak emas gitu, kayak emas kan kadang-kadang ngikutin harga tertentu gitu yang agak fluktuatif kenaikannya. Nah itu dianggap kalau menggunakan prosentase jadi fee-nya itu jadi fluktuatif juga gitu. Itu pendapat yang memang mengatakan bahwa samsaroh itu nggak bisa menggunakan ujroh yang prosentase, harus fix nominal berapa gitu. Tapi untuk qaul yang as-shah ini yang lebih sahih memang ya tidak masalah. Kalaupun ada penurunan harga kan sebetulnya kalau sudah ditetapkan minimum harga oleh penjual, maka ketika harga itu di bawah harga minimum ketika dijual kan harusnya ada konfirmasi dari pihak si simsar atau pihak maklar. Nggak mungkin dia akan menjual di harga di bawah dari minimal harga yang sudah ditetapkan oleh penjual karena dia nggak dapat untung nantinya. Kemudian jangka waktu ini dibatasi di dalam akad
akad samsaroh, karena seperti ini, seperti akad jualah, seperti akad ijaroh, waktu itu tadi disebutkan oleh para ulama harus tertentu kan, waktunya harus diketahui berapa lama, maka harus dibatasi. Beda sama jualah tadi, bahwa waktu tidak dibatasi, meskipun menurut ulama Maliki boleh dibatasi berapa lama tuh kalau jualah, kita kasih umum, pokoknya kalau jualah tadi ya boleh dibatasi atau tidak dibatasi. Kalau dibatasi pokoknya tidak melebihi dari jangka waktu sekian. Ini karakteristik daripada akad samsaroh. Next, Ustaz Bilal. Nah, contoh dalam akad samsaroh itu bisa juga dalam transaksi dropship. Itu dropship. Dropship itu kalau di apa? Kalau dijual beli e-commerce itu kan suka ada tuh orang jual nggak punya barang, tetapi dia menjualkan barang orang lain. Dia nggak punya barang, tapi menjualkan barang orang lain. Nah, ini prinsipnya boleh, tetapi syaratnya harus ada akad kerjasama dulu dengan si pihak suppliernya, bahwa kita berniat untuk menjualkan barang dia. Gitu. Jadi harus ada kerjasama dan ada izin. Dan biasanya si supplier akan menetapkan, pokoknya dari saya harganya sekian gitu. Nanti kamu jual berapa saja, yaitu keuntungan kita. Itu akadnya samsaroh. Nah, kalau misalnya nggak ada kerjasama, nggak ada izin daripada si supplier, itu termasuk jual beli yang dilarang, bahwa kita menjual sesuatu yang belum kita miliki. Kecuali kita sebutkan bahwa ini sistemnya pre-order, seperti yang sudah kita pelajari, sistemnya pre-order. Kita jelaskan bahwa kita belum punya barang nih, barangnya masih di supplier, maka berlaku ketentuan akad salam pesanan. Nah, kalau kita jelaskan kita belum punya barang, sistemnya adalah pre-order, maka berlaku ketentuan uang muka yang harus dibayarkan di depan secara tunai, kontan, dan lunas. Jadi kalau sistemnya dropship, ya kita harus punya kerjasama, minta izin kepada si pemilik barang atau supplier. Itu diperbolehkan. Keuntungannya dari spread margin yang kita jual, dari harga dasarnya supplier berapa, kemudian kita markup. Harga markup itu adalah sebagai keuntungan ataupun fee yang kita dapatkan. Ustaz Bilal. Nah, cukup ya. Mungkin kita langsung buka tanya jawab saja, biar nggak terlalu lama. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Jadi bisa dibedakan antara akad ijaroh, akad samsaroh, akad jualah. Samsaroh itu gampangnya akad maklar, brokerage. Kalau jualah itu akad kayak sayembara lah. Sayembara, kayak dia memasarkan sesuatu. Referral marketing itu juga masuk pada jualah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tuh Ustaz dari Mas Malna. Ya. Saya menanya ke praktek peer-to-peer, berarti sebenarnya mengambil spread ujroh antara funder dan beneficiary itu diperbolehkan jika akadnya samsaroh. Ya, akad samsaroh itu ya bisa kalau misalnya peer-to-peer itu kan bisa disebut sebagai simsara atau wasatoh yang mempertemukan, bisa saja. Tetapi memang di dalam fatwa terkait dengan peer-to-peer lending, di mana pihak peer-to-peer yang mempertemukan antara investor dengan penerima dana, itu diatur akadnya adalah wakalah bil ujroh. Jadi kalau wakalah bil ujroh, berhasil enggak berhasil, kita tetap dapat fee. Gitu kan? Itu akad karena berlakunya akad wakalah bil ujroh itu adalah akad ijaroh.
Jadi berhasil nggak berhasil, misalnya si funder, investor, ketika menyalurkan kan mewakilkan kepada peer-to-peer, kemudian disalurkan oleh peer-to-peer ke apa? Ke penerima dana, ke nasabah lah atau beneficiary bahasanya. Kemudian macet nih si beneficiary, maka si peer-to-peer ini kan cuma sebagai wakil daripada si apa? Si funder, si investor. Maka ketika terjadi resiko, sebagaimana di dalam akad wakalah bil ujroh, kita belum belajar akad wakalah ya. Di dalam akad wakalah, ketika terjadi resiko itu, pihak yang menerima perwakilan, wakil ini tidak menanggung resiko. Yang menanggung adalah pihak yang memberikan perwakilan. Gitu. Jadi berhasil nggak berhasil, ya kita dibayar sebagai wakil, sebagai perantara, sebagai penerima kuasa. Gitu. Berhasil, pokoknya dia untung apa enggak, ya kita tetap dapat fee atas jasa wakalah, atas perwakilan yang kita lakukan. Kalau samsaroh bisa juga, tetapi nanti kita ngambilnya spread. Kan tadi saya sebutkan kalau samsaroh itu bisa seperti akad jualah, bahwa misalnya disyaratkan oleh pihak si investor, kamu jadi simsar ya, perantara, wasatoh, tetapi nanti fee yang kamu dapatkan atas keberhasilan pengembalian dana. Kalau misalnya macet, lu nggak dapat apa-apa nih, kata si investor. Itu makanya plus minus tuh ya, plus minus. Kalau dari spread, ya ngelihat dari tingkat keberhasilan. Kalau macet ya kita nggak dapat apa-apa. Makanya lebih enak menggunakan akad wakalah. Wakalah itu nggak melihat daripada keberhasilan. Seperti itu. Kemudian implikasi akad samsara ini yang bertanggung jawab atas kerusakan ketidaksesuaian barang berarti si calo atau pemilik barang. Nah, kalau samsaroh ini sama seperti akad wakalah juga. Kalau misalnya ada kecacatan barang, pihak simsar itu tidak bertanggung jawab karena dia sebagai perantara saja. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah pemilik barang. Nah, ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Kalau lebih spesifik lagi, jika case peer-to-peer lending, tadi turns out beneficiary-nya bermasalah, ya berarti si pihak yang bertanggung jawab pihak funder, gitu. Karena funder ini sebagai pemilik dana, sementara posisi peer-to-peer penyelenggara ini sebagai wakil pihak yang menerima perwakilan, atau misalnya menggunakan akad samsara, berarti dia sebagai simsar, dia tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dipasarkan gitu, atau atas jasa itu kan dia mempertemukan saja. Makanya perlu kita ketahui kalau kita sebagai investor yang menempatkan dana pada platform investasi, kita harus membaca betul tuh calon nasabah atau calon beneficiary, istilahnya di dalam peer-to-peer itu beneficiary, pihak yang menerima dana, itu harus betul portofolionya, karakternya, profilnya itu harus kita baca betul-betul. Jadi meskipun secara rating itu bagus, kadang-kadang kan peer-to-peer itu menyediakan rating ya. Rating itu diambil dari parameter yang sudah dilakukan, dibuat secara sistemized gitu. Dari model misalnya apakah dia memberikan kelengkapan jaminan, dokumen segala macam gitu. Kemudian kalau dia misalnya sudah pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan lancar, itu masuk menjadi rating yang bagus gitu. Tetapi kita harus memang betul-betul melihat daripada semua komponen-komponen itu sebagai seorang investor, karena yang menanggung resiko kita semua. Jadi kalau macet, kalau si beneficiary atau nasabah ini nggak berhasil mengembalikan, itu kita sebagai pihak pemberi kuasa yang menanggung resiko, karena pihak wakil itu secara syariat dia tidak menanggung resiko apa-apa kalau dia sudah menjalankan seluruh syarat-syarat yang diwakilkan kepada dia. Ini banyak teman-teman yang baru belajar investasi,
baik itu di peer-to-peer atau di platform lain, yang dimana akadnya adalah wakalah bil ujroh, penyedia platform itu sebagai wakil, itu menuntutnya kepada platform. Padahal sudah jelas biasanya baik secara ketentuan regulasi yang dikeluarkan OJK ataupun secara syariah, wakil itu tidak menanggung apa-apa. Makanya biasanya ada disclaimer bahwa pihak penyelenggara platform itu tidak menanggung resiko terhadap pembiayaan yang bermasalah, bla 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 bla, seperti itu. Karena dia sebagai wakil. Jadi kita sebagai investor yang harus betul-betul melihat portofolio itu, melihat daripada prospektus dari yang disampaikan di dalam website. Ini butuh edukasi kepada investor, kepada semua pihak lah terhadap akad-akad syariah. Ada tambahan, Ustaz Bilal? Silakan. Yakfi, Ustaz. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kalau affiliate marketing itu kayak apa, Ustaz Bilal? Coba dijelaskan. Afiliasi ya. Ya, afiliasi. Ke affiliate marketing itu ya seperti ini kan ya. Ya tergantung. Affiliate marketing itu apakah melihat tingkat keberhasilan pemasaran atau tidak? Biasanya tingkat ini saat keberhasilan. Makanya Kalau jualah tingkat, tadi. ya kalau misalnya tingkat keberhasilan berarti ya jualah. Tetapi kalau misalnya tidak melihat tingkat keberhasilan ya ijaroh itu aja. Kalau jualah pokoknya berapa yang kita rekrut gitu, itu yang kita dapatkan fee-nya. Seberapa banyak yang kita lakukan dan itu berhasil, maka tingkat fee yang kita dapatkan jumlah itu. Dalam istilah syariahnya itu pencapaian itu natijah. Jadi berapa banyak pencapaian kita lakukan. Ya kalau sifatnya begitu kan ya tergantung kerja kita, itu lebih fair. Nah, ini saya sering sampaikan kepada teman-teman marketing, di dalam melakukan marketing itu yang paling enak sebetulnya menggunakan akad jualah ketimbang akad ijaroh. Karena ijaroh itu berhasil nggak berhasil ya kita harus bayar orang yang kita sewa, gitu kan. Berhasil nggak berhasil dari target yang kita berikan, kita punya target untuk misalnya saya nyewa Ustadz Bilal, saya minta tolong nih jualin barang saya. Nah, kalau sistemnya adalah ijaroh, ya Ustadz Bilal berhasil nggak berhasil jualin barang saya karena sistemnya sewa jasa, ya saya wajib untuk memberi ujroh yang sudah disepakati. Tetapi kalau misalnya akadnya jualah, kita tetapkan, Ustadz, saya punya barang gitu. Kalau antum bisa jualin, nah ini jualah atau ini ya, jualah atau samsarah bersama. Nah, berapa barang yang antum jualin, maka itu spreadnya gitu misalnya. Nah, itu lebih enak. Misalnya tadi masarin barang iklan. Berapa banyak orang yang berhasil direkrut gitu misalnya. Berapa banyak orang yang berhasil register, maka satu orang register itu dapatnya sekian. Kan banyak tuh kayak di aplikasi-aplikasi aplikasi pendaftaran gitulah. Banyak tuh kan referral marketing itu kan tingkat keberhasilan kalau dia berhasil menjalankan apa yang kita buat, kriteria pekerjaan itu, misalnya pekerjaan itu kan macam-macam, mengetek di dalam akun Instagram, kemudian si pendaftar minimal melakukan transaksi 1 kali, itu syarat-syarat tuh pekerjaan namanya. Ketika pekerjaan itu sudah dilakukan, maka itu berhasil baru fee. Bilal, ada tambahan? Iya, cukup, Ustaz, cukup. Ya, nanti wakalah kita bahas lebih detail lagi. Karena nanti banyak di akad wakalah itu nanti justip juga bisa menggunakan akad wakalah.
Jadi banyak akad-akad yang kita lakukan itu menggunakan akad wakalah karena memang prinsipnya seseorang itu kadang tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan itu sendiri. Dia membutuhkan wakalah, perwakilan kepada orang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Tetapi yang menjadi catatan adalah ketika kita menjadi seorang wakil atau kita yang memberikan perwakilan harus tahu tuh kriterianya. Oh, berarti kalau kita memberikan perwakilan kepada orang, ketika terjadi resiko yang menanggung kita yang memberikan perwakilan. Selama memang orang yang dikasih perwakilan itu tidak melakukan one prestasi. Kita ngewakalahin sama orang, minta tolong dong beliin saya minyak di warung sebelah. Kita kasih uangnya, jalan dia. Itu uangnya hilang jatuh ketiup angin gitu ya. Ya pihak yang mewakilkan itu enggak menanggung resiko prinsipnya. Atau dia misalnya dibegal di tengah jalan, itu uangnya dirampok gitu. Ya itu kan udah di luar dari kuasa si pihak wakil, yang orang yang wakilin kita. Maka dia yang pihak dirampok itu orang yang mewakilin dia nggak berhak mengganti kalau memang dia tidak melakukan kelalaian. Itu nanti kita pelajari di akad wakalah selanjutnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari LLN. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan menjual properti dalam hal ini rumah atau inden rumah? Semisal, seperti dalam praktiknya tak jarang biasanya sesama marketing atau broker dari properti tertentu saling sharing produk. Misalnya A promosikan tanah atau rumah, lalu si B membantu A tersebut. Begitupun sebaliknya dengan janji misalnya deal, maka keuntungan dibagi 50-50 atau sesuai kesepakatan. Apakah semacam ini diperbolehkan? Jadi bukan langsung ke perusahaan properti terkait ke pemilik properti, namun dari sama market. Nah ini kalau gini kan berarti kesepakatan antara broker, tapi berdasarkan akad tadi, akad maklar, akad simsar, harus ada izin, maksudnya ini sama seperti ini nih, sama seperti akad ijaroh pada prinsipnya. Kalau akad ijaroh itu ketika kita menyewa satu manfaat, kita nyewa nih satu manfaat, kita nyewa rumah sama orang. Kemudian kita nggak boleh menyewakan lagi tanpa seizin pemilik. Itu prinsipnya akad ijaroh. Jadi kalau kita nyewa manfaat, kalau ada pernyataan daripada si pemilik barang, tidak boleh menyewakan lagi kepada orang, ya itu prinsipnya nggak boleh. Tapi kalau dalam kasus ini misalnya, harusnya sih si pihak brokernya itu mendapatkan izin ya, kalau misalnya dia mau sharing dengan yang lain, kecuali memang dia sampaikan bahwa saya punya tim, nanti tim saya yang ikut juga membantu. Tapi secara spesifik, ketika misalnya ada si A yang sudah kerjasama dengan pemilik rumah, kemudian ternyata dia punya tim, yang menjadi kewajiban dari si A, si penjual adalah yang membayar si A saja. Adapun nanti penghasilan antara timnya itu udah di luar dari kewajiban dari si pemilik rumah kalau misalnya barang itu laku. Tapi prinsipnya sama seperti akad ijaroh, kalau misalnya dia mensubkonkan lagi dan itu tidak mendapatkan izin dari si pemilik, itu nggak boleh. Prinsipnya harus atas izin. Biasanya kalau samsaroh ini karena kebutuhan si pemilik rumah untuk menjual rumah, maka dia biasanya ya terserah, pokoknya barang gue laku aja gitu. Laku dan gue punya standar minimum harga yang gue tetapkan gitu, yang saya tetapkan. Kalau laku ya keuntungannya itu ya yang dibagi-bagi dah sendiri gitu. Biasanya begitu. Allah. Nah, ini Mas Efri nih. Ini Mas Efri ya. Masih agak bingung sih Tad kalau dikaitkan sama materi yang awal kemarin.
soal kita menjualkan barang orang lain yang kita belum tahu spek realnya atau barang yang memang bagus atau tidaknya. Dan kita mengiklankan jualan itu ke yang lain, itu akan jatuh sama dengan seperti itu ya. Untuk afiliasi marketing. Afiliasi marketing. Ya kalau afiliasi ini kan ya tadi kan jasa juga termasuk jualah ya. Ya harusnya di dalam makanya tadi kalau yang menjadi karakteristik dalam afiliasi itu apakah tingkat keberhasilan atau enggak. Kalau misalnya ini dari sisi fee ya, kalau misalnya dia melihat dari tingkat keberhasilan, maka itu akadnya samsaro. Tapi kalau misalnya tidak melihat ya akadnya ijaro. Nah, berlaku ketentuan tuh kalau misalnya ijaro, ya ketika kita memasarkan harus tahu produknya. Begitu juga samsaro sebetulnya. Kalau samsaro itu kan samsaro, jualah. Kalau jualah itu berarti kan kalau jualah itu emang ke jualah bisa dia dasarkan ini saya afiliasi marketing itu ini ya apa Sama-sama kayak referral, Zak. kayak referral Iya. skemanya. Target sukses baru dapat komisi biasanya. Iya, akadnya berarti jualah kalau gitu. Tapi dalam akad jualah, kalau kita memasarkan secara etika ya harus tahu apa yang kita pasarkan. Kan nggak mungkin kita nggak mengetahui apa yang kita pasarkan. Harusnya kita cari tahu juga pekerjaannya pekerjaan yang halal atau enggak. Itu umum. Nah, kalau misalnya barang yang kita kerjain kita nggak tahu, kan beresiko. Harusnya tahu sisi pihak afiliasinya itu harus tahu apa yang dipasarkan, apakah pekerjaan yang halal, produknya halal atau tidak itu sudah menjadi ini umum sih, syarat umum bahwa di dalam makutnya ya. Makanya kan tadi harus jelas, pekerjaannya harus jelas. Di dalam akad samsaroh itu, samsaroh, jualah, ijaroh, pekerjaan itu harus jelas. Nah, jelas di sini harus tahu nih, apa kita sebagai pihak yang memberikan pekerjaan harus tahu pekerjaannya ini haram atau enggak. Itu kan udah menjadi aturan umum semua akad terhadap objek yang kita terima pekerjaannya itu harus nggak boleh yang haram, artinya nggak boleh mengandung unsur penipuan. Itu kembali kepada prinsip muamalah sebelumnya. Ada tambahan, Ustaz Bilal? Ya, mungkin ada dua kondisi yang Ana terbayang terkait pertanyaannya Mas Efri. Mungkin ini kan ditakutkannya kalau masuk ke najas gitu. Jadi Ya. kita seakan-akan tuh jadi orang yang kayak dibayar buat ini aja, buat ya kayak review palsu lah istilahnya, penawaran palsu yang seakan-akan produk itu jadi booming gara-gara kita, padahal kita nggak secara jelas tahu spesifikasinya gitu. Nah, dari hal ini Ana ngelihat ada dua kondisi sebenarnya. Pertama, umumnya affiliate marketing atau referral marketing itu eh, ada barang-barangnya yang udah kita pakai dulu gitu. Kayak Ya. contoh tadi yang Ana sebutkan misalnya kayak referral marketing atau affiliate marketing produk-produk kayak perbankan syariah atau fintech syariah yang mana targetnya di sini NOA, number of account. Jadi tatkala bisa mendapatkan nasabah baru misalnya kayak ada beberapa perbankan yang menyediakan kode referral, kalau orang mendaftar dengan kode referral kita kemudian menjadi nasabah, entah itu ada ketentuan top up dulu atau enggak, nanti kita dapat komisi misalnya 20.000, 25.000 atau lebih. Nah, ini umumnya kita udah pakai dulu, kita udah tahu nih fitur perbankan yang kita pakai ini, baru kita bisa dapat kode referral gitu. Jadi sebelum kalau kita nggak pakai, kita nggak dapat kode referral gitu. Jadi secara nggak langsung kita udah tahu dulu dong objek yang akan kita promosikan lagi gitu. Kita ambil affiliate marketing atau referral marketingnya. Itu satu kondisi. Ada juga memang yang kalau dikaitkan dengan peer to peer ya khususnya dengan peer to peer khususnya lagi mereferalkan atau affiliate untuk benef orang yang minta pembiayaan, yang butuh pembiayaan.
Nah, ini mungkin yang lebih spesifik ke pertanyaannya Mas Efrisat. Jadi kita hanya tahu sekilas data perusahaannya aja, tapi dia nanti bakal sukses bayar atau enggak itu kita nggak tahu gitu. Nah, Ya. kalau berkenaan dengan ini ya selama kita udah berusaha mencari informasi yang maksimal gitu, kan kita ajukan ke perusahaan kita misalnya di fintech, nanti kan sudah ada tim risiko juga di situ yang menganalisa. Kalau kita udah seleksi dulu, ini kita anggap baik nih untuk diajukan sebagai calon penerima Ya. pembiayaan dari perusahaan kita. Kemudian dari tim risiko juga lolos kok, udah dicek, ya ya udah gitu. Itu kita udah melakukan usaha yang maksimal gitu untuk menyaring tadi yang kualitasnya baik. Kalau masih juga gagal itu wallahu alam gitu. Karena Kalau bisa jadi bedanya sama ini, Ustaz, mhm, kalau bedanya sama endorse, itu apa? Afiliasi marketing. kalau endorse kayaknya ini endorse di depan dia ijaroh condong. Ijaroh kan, ya. Kayak paid promote. Iya. Ya. Oke, oke. Berarti memang kalau affiliate itu persis seperti referral Hasil ya, hasil ya. berdasarkan hasil ya. Oke. Natijah. Jadi teman-teman nggak perlu bingung antara ijaroh sama jualah gitu. Pokoknya kalau jualah berarti melihat dari tingkat keberhasilan. Jadi kalau orang yang kita berikan pekerjaan itu digantungkan terhadap pencapaian, maka akadnya adalah jualah. Tapi kalau ijaroh tidak perlu. Pokoknya di awal sudah ada kesepakatan, akadnya adalah sewa jasa, berhasil nggak berhasil, itu kita bayar, nah berarti ijaroh. Nah, kalau kayak paid promote itu kan berarti ijaroh tuh, dia nggak kayak kita paid promote ke artis gitu. Tolong promosikan punya saya nih barang. Ya kan nggak ngelihat itu, nggak ngelihat tingkat keberhasilan. Jadi di awal sudah langsung kita bayar. Paid promote, endorse sama iklan Terus, TV sama tuh ijaroh iya, semua. dan etikanya sama semua terhadap produk akad ijaroh, akad samsaroh, akad jualah. Etikanya sama ketika kita menerima pekerjaan, ya kita harus tahu nih apa yang kita lakukan itu pekerjaannya mengandung gharar yang kita haram atau tidak gitu. Itu kan etika yang sudah terikat dalam prinsip-prinsip muamalah yang di awal sudah kita pelajari. Mbak Salma nih mau tanya, moderator kok tanya? Moderatornya izin. Izin jadi moderator, jadi peserta dulu. Ustadz, gini, kalau misalnya kita itu kan nggak boleh menjual sesuatu barang yang kita nggak punya, kecuali yang tadi mirip yang tadi udah dijelasin dropship itu ya, kalau kita jadi dropshipper kan Ya. kita boleh karena kita memang sudah seizin dari agen tersebut. Nah, kalau misalnya si affiliate itu kan kita ambil contoh mungkin Shopee affiliate ya yang sekarang lagi ngetren. Berarti kan kalau kita berjualan, mungkin teman-teman kalau ada yang jadi penjual di Shopee boleh nih sharing. Kalau misalnya sepenglihatan aku, kalau misalnya kita udah jualan di Shopee itu berarti kan udah terikat kontrak dengan Shopee di mana dia rela barang-barangnya itu akan dipromosikan ketika memang ada seseorang yang menjadi afiliatornya bisa mempromosikan barang tersebut, maka si penjualnya harus memberikan fee terhadap afiliator tersebut karena udah bisa menjual barangnya. Menurut Salma kayaknya Shopee afiliator juga bisa jadi mirip dropshipper gitu. Jadi karena kita tuh emang udah udah direlain sama si penjual tuh untuk mempromosikan barangnya dia. Bisa Ya, gitu nggak Ustadz? kalau begitu kan samsaroh berarti kan kalau misalnya di awal sudah dibuka secara ketentuan siapapun misalnya dari supplier. Kalau Shopee itu dianggap sebagai supplier pemilik barang dan Shopee sudah mendeklarasikan melalui syarat dan ketentuan bahwa siapapun boleh memasarkan produk kami. Maka itu sebuah akad dan kita bisa menjual dengan harga yang kita inginkan. Berarti kita sebagai pihak simsar kalau begitu kan.
Tapi kalau misalnya bisa dua kemungkinan, apakah kita sistemnya simsar atau sistemnya adalah wakalah tadi sebagai wakil menjualkan barang. Intinya harus ada akad yang memberikan izin kepada kita untuk menjualkan barangnya gitu aja. Ya. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Tadi soalnya saya juga agak putus tuh penjelasannya. Jadi kalau misalnya Shopee kan sebagai wadah ya Sat ya. Kalau yang menjualnya kan memang merchant itu sendiri ya Sat ya. Ya, Berarti Shopee itu ada dua. Kalau tidak salah ya, Shopee sebagai pemilik barang, dia sebagai pengelola. Jadi barangnya di Shopee memang. Ada juga memang ya merchant-merchant yang kita menjual gitu. Kalau nggak salah Shopee sistemnya begitu. kalau sekarang tuh ngetrennya gini Stat. Si merchant-merchantnya itu kan ngejual barang nih, terus nanti kita promosiin lagi, misalnya sama promosiin di Instagram sama. Apa kayak misalnya aku habis beli bedak lah misalnya, ini bedaknya bagus banget nih waterproof kayak gitu. Ini ya link Shopee-nya ya gitu. Pas waktu nanti ada misalnya Kakak Caca ngebeli nih, Kak Caca ngebeli sih dari link yang sama share di Instagram. Nah, nanti tuh sama dapat sekian persennya Stat dari harga bedak itu. Karena Kak Caca udah beli Ya. gitu. Kalau itu berarti akadnya eh antara Salma ke si pedagangnya berarti samsara itu? Ya, samsaro. Itu bisa samsaro bisa Bisa jualah karena jual lah, iya. samsaro itu mirip dengan jualah. Jadi Anda sebutkan bahwa di dalam jualah itu, di dalam samsaro boleh ada jualah. Samsaro bisa jualah. Berarti CV-nya itu atas Salma berhasil mempromosikan barang tersebut, kayak gitu ya, Sat ya? Iya. Bukan mempromosikan aja Salma, tapi kalau Menjual ya? berhasil kan, iya menjual. Goals. Kalau promosikan doang tapi nggak sukses kan nggak closing, nggak dapat komisi. Itu buktinya kalau jualah, karena kalau sukses baru dapat komisi kita. Itu lebih jualah ke situ, lebih ke arah jualah. Tapi tadi Anda pengen komen masalah ini dropship-nya, karena memang marketplace itu sangat memudahkan kalau kita pengen dropship gitu. Yang jadi masalah kalau langsung pakai aja dropship tadi yang sistem konvensional yang ada di marketplace itu belum tentu sesuai syariah gitu. Nah, kita misalnya Ustadz Zul buka lapak gitu di suatu marketplace. Ana tanpa ngontak Ustadz Zul juga bisa langsung aja Ana pasarin barangnya, Ana kirim sebagai dropship gitu. Itu bisa. Tapi ini tidak sesuai syariah gitu. Nah, yang kita cari kan biar sesuai syariah gitu. Harus ada tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Zul, harus ada komunikasi dulu antara kita dengan pemilik lapak. Ini Ana pengen pasarin produk antum, nanti langsung dikirimin ya ke klien yang mesan dari Ana gitu. Itu yang perlu diperhatikan mungkin sisi syariahnya gimana gitu ya dari aplikasi yang udah disediakan sekarang gitu. Ya, karena kenapa harus ada izin dari pemilik barang, dari supplier? Karena tadi karakter daripada akad samsaro, kalau kita sebagai pihak broker, kita tidak menanggung resiko, gitu. Tetapi kalau kita tidak sampaikan kita sebagai pihak simsar, wakil atau simsar kan hampir sama tuh. Simsar sama wakil kan sama, gitu. Kita nggak menanggung resiko. Jadi ketika ada barang yang rusak, kita bisa secara hukum syariah itu kita bisa bahwa kita cuma dropship saja sehingga kita tidak menanggung resiko kalau mau komplain ke supplier. Nah, supplier itu nanti bisa mengakomodir kalau kita ada akad kerjasama langsung sama mereka. Oh iya, berarti ini melalui broker saya nih. Dan kita bisa punya kekuatan hukum sebagai simsar atau sebagai wakil, kita cuma memasarkan saja gitu. Nanti kalau misalnya ada tuntutan dari pembeli, ya pemiliknya adalah si supplier dan supplier kalau misalnya dia challenge, oh enggak, kita nggak pernah kerjasama, saya nggak tanggung jawab terhadap itu gitu.
itu repot tuh, misalnya nggak ada kerjasama, kita nggak punya kekuatan hukum sebagai simsar. Makanya harus ada kerjasama atas izin ketika kita melakukan dropship. Kalau kita main pasar-pasarin aja ternyata ada barang cacat, kita yang menanggung ini. Makanya dilarang tuh kalau misalnya nggak ada kerjasama, kita termasuk kepada transaksi yang kita belum memiliki barang kalau nggak ada akses ke supplier. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau nggak ada cukup kalau bisa bilang. Pertanyaan terakhir tuh Ustaz kayaknya dari LLN. Perbedaan referral dan MLM. Ya, kalau dalam MLM itu multi level marketing. Tim level marketing itu penjualan secara berantai berjenjang. Nah, itu di dalam fatwa MLM sudah sudah diatur akad MLM. Jadi kalau MLM itu kan sistemnya berjenjang ya, penjualan berjenjang. Iya. Saat si A menjual barang, nanti afiliasi yang atasnya itu akan mendapatkan keuntungan. Terus yang bawah lagi berhasil menjual, maka yang atasnya juga tetap mendapatkan keuntungan. Itu yang sebetulnya nanti akan merugikan yang pihak yang paling bawah yang tidak berhasil menjual. Nah, ini MLM ada ketentuan syariahnya. Saya agak lupa akad yang digunakan apa saja, tetapi salah satunya memang ada akad ya di situ ada akad samsaroh juga kalau tidak salah diatur di dalam MLM. Harus dilihat fatwanya dulu sih secara ini. Ada ketentuan akad MLM itu sesuai dengan syariahnya apa gitu. Saya agak lupa. Iya, kalau fokus ke pertanyaannya, perbedaan antara referral dan MLM mungkin sebatas pemahaman Ana, semua MLM pasti referral, pasti sistem referral atau affiliate. Bisa kita sebut sistemnya referral atau affiliate, karena itu referral atau affiliate ini kan istilah untuk sistem yang ngajak orang gitu, ngajak orang. Tapi tidak setiap referral atau affiliate itu tidak mesti multi level marketing gitu. Ada yang hanya satu level saja ya, kita yang ngajak, ketika terjadi closing ya udah yang dapat komisi kita aja gitu. Bukan ketika orang tadi yang kita ajak kemudian dia closing dia jadi member affiliate juga, nyebarin referral juga, kode afiliasinya juga, ketika dia jualan kita udah nggak dapet gitu. Gitu yang Anda pahami. Jadi setiap multi level marketing itu pasti pakai sistem referral atau afiliasi, karena ini yang namanya ngajakin orang itu yang namanya referral atau afiliasi gitu. Tapi nggak setiap referral atau afiliasi tadi menggunakan multi level gitu. Ada yang umumnya hanya satu ini aja, satu level aja, yang ngajak, yang mereferensikan itu yang dapat gitu. Ketika nanti yang diajak ini sudah jadi member, ya misalnya Ustadz Zul ngajak Ana gitu, join di perbankan apa gitu, kemudian Ana top up misalnya, buka rekening Wadiah, kemudian Ana masukkan dana di situ 1 juta misalnya, kemudian Ustadz Zul dapat komisi itu dari perbankan tadi misalnya 50.000. Nah tapi ketika Ana yang diajak Ustadz Zul, Ana mereferensikan lagi orang-orang, misalnya Salma join di bawah kode referral Ana atau pakai kode referral atau kode afiliasi Ana, itu Ustadz Zul udah nggak dapat komisi lagi gitu. Nah yang kayak gini nggak disebut multi level gitu. Tapi kalau tadi ketika Ustadz Zul ngajak Ana daftar di bank tertentu, Ustadz Zul dapat komisi. Nah Ana yang diajak Ustadz Zul ngajak Salma lagi, Ana dapat komisi sebagai referral yang mereferensikan, sebagai afiliator. Nah, kalau
sampai di sini yang dapat komisi hanya Ana, berarti itu referral yang satu level aja. Tapi kalau tatkala Ana ngajak Salma, Ustadz Zul masih juga dapat komisi, nah berarti itu udah termasuk multi level marketing gitu. Jadi ada dua yang dapat komisi gitu, yang atasnya ada pendapatan pasifnya gitu. Nah untuk akadnya, wallahu a'lam, Ana juga belum baca fatwa multi level marketing seperti itu. Ana fokus menjelaskan Ya, antara perbedaan referral dan MLM yang ditanyakan saja. ya. Allah. Kalau MLM itu si pihak upline itu kan biasanya dia mendapatkan fee atas penjualan downline. Iya. Nah, itu secara ini tidak boleh secara syariah. Makanya di dalam fatwa terkait dengan MLM, upline itu harus melakukan suatu usaha untuk mendapatkan ujroh. Itu kalau nggak salah. Karena agar tidak seperti money game. Yang larangnya itu kan seperti money game. Jadi termasuk aklul mal bil batil. Makanya ketika kita kalau di fatwa terkait dengan MLM kalau tidak salah, pihak upline ini harus melakukan suatu pekerjaan tertentu apa ya, misalnya melakukan coaching. Kalau tidak salah seperti itu, harus ada satu usaha. Akadnya apa? Ya akadnya berarti ijaroh antara antara upline kepada downline-nya itu harus ada usaha lah, ada perbuatan yang dilakukan, jasa yang dilakukan. Tidak bisa mendapatkan sesuatu keuntungan tanpa melakukan usaha. Karena berdasarkan prinsip three point of benefit itu ada 3. Pertama, benefit itu didapatkan karena satu pekerjaan. Kemudian benefit itu didapatkan karena kita memiliki kontribusi modal. Yang ketiga, bahwa benefit itu didapatkan karena kita menanggung resiko. Nah, nggak bisa kita misalnya mendapatkan sesuatu tanpa kita ada pekerjaan yang kita lakukan, atau kita nggak bisa mendapatkan keuntungan tanpa kita mengeluarkan modal, atau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu tanpa kita menanggung resiko. Sebagaimana di dalam hadis Rasul bahwa resiko itu berbanding lurus dengan keuntungan. Gitu. Jadi kalau tidak salah di dalam akad MLM itu si pihak upline yang sesuai dengan syariah harus melakukan satu kegiatan yang mana itu menjadi dasar dia mendapatkan keuntungan. Tidak bisa kalau MLM konvensional, ya paling enak itu yang paling pertama dia menjadi upline. Sementara yang belangsak itu yang paling bawah. Ketika dia tidak bisa mendapatkan customer, tidak bisa menjual barang, ya tewas dia yang paling bawah. Yang atas sudah paling untung. Itu makanya di dalam fatwa terkait MLM itu banyak tuh ketentuan bahwa barangnya itu harus barang yang bernilai, kemudian tidak boleh mengandung money game, barang itu tidak boleh adanya excessive markup. Excessive markup itu misalnya barangnya ini secara kualitas tuh nggak bagus, harganya juga bisa ditakar di harga pasaran murah, tapi ternyata dijual karena ini sistemnya MLM, harganya bisa 50 kali lipat gitu. Dan orang banyak yang berburu menjadi jaringannya karena apa? Bukan mengharapkan barangnya. Mengharapkan karena bonusnya itu segala macam yang diperjanjikan. Itu yang dilarang, adanya excessive markup. Seperti itu sih kira-kira. Nanti bisa dibaca mungkin di fatwanya. Kalau nggak salah ada fatwa terkait MLM. Penjualan langsung berjenjang kalau tidak salah. Dulu saya pernah di perusahaan MLM juga kerja di situ gitu. Yang syariah tentu yang syariahnya. Oke, cukup tadi ya. Ya, cukup. Jazakumullah khairan teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk berusaha istiqomah join di majelis ilmu kita di Muamalah Talk Show ini. Semoga Allah berkahi ilmu yang telah dipelajari, ya bisa bermanfaat buat diri pribadi, kemudian menjelaskan semampunya kepada keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang dicintai lainnya. Jazakumullah khairan juga buat Ustadz Zul, Salma, dan mohon maaf atas segala kekurangan pada teman-teman semua juga.
kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua, mohon maaf ya.